Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yesi Clara Nadia dengan NPM 20221570006 dari kelas R3D kelompok 12. Materi yang akan saya bawa hari ini adalah tentang perkembangan paradigma pembelajaran literasi dan arah pembelajaran literasi. Materi pertama adalah perkembangan paradigma pembelajaran literasi. Literasi sebagai konsep awal multiliterasi telah dipandang berdasarkan berbagai sudut pandang pembelajaran yang berbeda. Beberapa sudut pandang tersebut antara lain sudut pandang bahasa berfokus pada teks, sudut pandang kognitif berfokus pada berpikir, sudut pandang budaya berfokus pada kelompok, dan sudut pandang pertumbuhan pengetahuan yang berfokus pada pertumbuhan. Dalam sudut pandang bahasa, pembelajaran literasi dilakukan agar siswa menggunakan berbagai sistem bahasa untuk mengonstruksi makna tertentu. Dalam sudut pandang kognitif, pembelajaran literasi ditujukan agar siswa menggunakan berbagai proses dan strategi mental untuk membentuk makna tertentu berdasarkan teks, tujuan, dan audiens. Dalam pandangan fokus budaya, pembelajaran literasi ditujukan agar siswa membentuk makna dalam kaitannya dengan kelompok sosial tertentu, lintas kelompok sosial, norma, dan nilai yang berlaku dalam kelompok sosial tersebut. Dalam pandangan terakhir, pembelajaran literasi ditujukan agar siswa mengembangkan dimensi literasi yang dimilikinya sehingga mampu menegosiasi makna yang terkandung dalam teks. Sejalan dengan sudut pandang tersebut, ada paradigma literasi yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Paradigma pembelajaran tertua dikenal dengan paradigma decoding. Dalam pandangan paradigma ini, pembelajaran literasi merupakan pembelajaran yang bersifat deduktif. Basis pembelajaran literasi terletak pada aspek grafofonemik, yang selanjutnya bergerak pada aspek morfemik dalam rangka menghasilkan makna. Paradigma kedua dikenal dengan istilah paradigma keterampilan. Dalam pandangan ini, pemahaman terhadap morfem dianggap sebagai basis bagi perkembangan kemampuan literasi. Pembelajaran bahasa masih dipandang sebagai pembelajaran yang bersifat deduktif, bergerak dari pembelajaran satuan menuju bagian. Dan pembelajaran literasi masih dipandang sebagai proses individual. Paradigma ketiga dikenal sebagai paradigma whole language. Dalam pandangan paradigma ini, fokus pembelajaran literasi adalah makna. Pembelajaran literasi bergerak dari pemahaman makna menuju analisis sintaksis grafomorfemik. Ketiga, paradigma pembelajaran literasi di atas merupakan paradigma pembelajaran literasi yang paling mempengaruhi pembelajaran literasi di Indonesia. Paradigma whole language
terutama hingga saat ini dipandang sebagai paradigma terbaru dalam pembelajaran literasi. Permasalahannya sekarang, perkembangan arus informasi yang begitu pesat telah hampir mengubah cara pandang masyarakat atas kemahiran literasi. Oleh sebab itu, pembelajaran literasi harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang kompleks. Paradigma pembelajaran bahasa inilah yang kemudian dikenal dengan paradigma literasi kritis. Jika kembali pada ketiga paradigma di atas, secara umum paradigma decoding dan keterampilan memiliki banyak kesamaan. Keduanya memahami belajar literasi sebagai proses bagian keseluruhan, meskipun sistem bahasa ditekankan bervariasi. Dalam kedua paradigma ini, sistem morfemis bahasa menjadi perhatian utama proses pembelajaran literasi kelas awal dan sekaligus menjadi orientasi model-model pembelajaran yang digunakannya. Berbeda dengan ketiga paradigma tersebut, paradigma literasi kritis berpendapat bahwa tujuan pembelajaran literasi harus mencakup dan menekankan kritik teks yang berkaitan dengan isu-isu kekuasaan, dominasi, dan hubungan antar kelompok. Pembelajaran literasi harus mengkaji bagaimana teks, pembaca, dan penulis beroperasi dalam berbagai konteks sosial budaya. Melalui cara pandang ini, pembelajaran literasi bukan saja bertujuan mengembangkan kemampuan literasi siswa, melainkan lebih jauh melahirkan siswa yang kritis atas berbagai fenomena dan informasi yang diterimanya. Dalam praktiknya, pembelajaran literasi harus secara eksplisit dikembangkan secara bervariasi atau diferensiasi, bergantung pada apa yang harus dipelajari siswa atau kebutuhan siswa, dan bagaimana konteks proses pembelajarannya. Sejalan dengan hal tersebut, upaya mengembangkan pembelajaran literasi kritis hendaknya dilakukan secara integratif. Dalam praktiknya, paradigma multiliterasi menghendaki siswa mampu mengeksplorasi dan mengkritisi beragam teks, topik, ataupun isu yang menarik dari berbagai disiplin ilmu, yaitu matematika, IPA, IPS, sastra, dan lain-lain, serta mampu menggunakan beragam sistem komunikasi seperti bahasa, seni, musik, matematika, dan drama sebagai media mengkomunikasikan berbagai produk pemahaman kritis tersebut. Materi pembelajaran multiliterasi mencakup beragam jenis teks, yaitu naratif, eksposisi, puisi, drama, argumentasi, eksemplum, dan lain-lain, yang berasal dari beragam sumber teks, seperti majalah, buku teks, kumpulan-kumpulan puisi, novel, dan lain-lain. Fokus pembelajaran multiliterasi sama halnya dengan fokus pembelajaran literasi kritis, yakni pengembangan kemahiran literasi, yaitu belajar tentang literasi, literasi belajar, dan belajar melalui literasi,
serta pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan produktif. Penggunaan kurikulum integratif sebagai salah satu tawaran kurikulum multiliterasi didasari oleh kesadaran bahwa dalam konteks pembelajaran di sekolah, pembelajaran literasi berbeda dengan disiplin lain, yakni bahwa pembelajaran literasi tidak memiliki konten khusus yang melekat. Materi kedua, arah pembelajaran literasi. Pembelajaran literasi di sekolah dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada awalnya, pembelajaran literasi di sekolah hanya ditujukan agar siswa terampil menguasai dimensi linguistik literasi. Dimensi-dimensi linguistik yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa antara lain sistem bahasa mencakup fonem, morfem, grafofonemik, morfofonemik, dan sintaksis, konteks bahasa dan variasi bahasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pembelajaran literasi ditujukan agar siswa mampu menguasai dimensi bahasa dan dimensi kognitif literasi yang mencakup proses pemahaman, proses membaca, proses menulis, dan konsep analisis wacana tertulis. Pada tahun 1998, tujuan pembelajaran literasi secara internasional diperluas dan diperinci. Berdasarkan dokumen pada tahun 1998 dari The National Literacy Strategy dalam Ray et al. 2004, pembelajaran literasi ditujukan agar siswa mampu mencapai kompetensi-kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri, lancar, dan paham dalam membaca dan menulis. Yang kedua, tertarik pada buku-buku, menikmati kegiatan membaca, mengevaluasi, dan menilai bacaan yang dibaca. Yang ketiga, mengetahui dan memahami berbagai genre fiksi dan puisi. Yang keempat, memahami dan mengakrabi struktur dasar narasi. Yang kelima, memahami dan menggunakan berbagai teks non-fiksi. Yang keenam, dapat menggunakan berbagai macam petunjuk baca, yaitu fonik, grafis, sintaksis, dan konteks, untuk memonitor dan mengoreksi kegiatan membaca secara mandiri. Yang ketujuh, merencanakan, menyusun draft, merevisi, dan mengedit tulisan secara mandiri. Yang kedelapan, memiliki ketertarikan terhadap kata dan makna, serta secara aktif mengembangkan kosakata. Yang kesembilan, memahami sistem bunyi dan ejaan, serta menggunakannya untuk mengeja dan membaca surat secara akurat. Yang kesepuluh, lancar dan terbiasa menulis tulisan tangan. Berdasarkan tujuan pembelajaran literasi menjelang tahun 2000-an di atas, pembelajaran literasi memiliki 4 peran penting, yakni sebagai pembuat makna, pengguna kode, pengguna teks, dan penganalisis teks. Memasuki abad ke-21, pembelajaran literasi memiliki tujuan utama untuk memberikan kesempatan atau peluang kepada siswa dalam mengembangkan dirinya sebagai komunikator yang kompeten dalam konteks multiliterasi, multikultur, dan multimedia melalui pemberdayaan multi-intelijensi yang dimilikinya. Bertemali dengan tujuan utama ini, pembelajaran literasi pada abad ke-21 memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk siswa menjadi pembaca, penulis,
dan komunikator yang strategis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir dan mengembangkan kebiasaan berpikir pada siswa. Yang ketiga, meningkatkan dan memperdalam motivasi belajar siswa. Yang keempat, mengembangkan kemandirian siswa sebagai seorang pembelajar yang kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Jika diperinci, tujuan pertama pembelajaran literasi di atas terdiri dari beberapa kompetensi mikro. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan mengidentifikasi tujuan teks, sasaran pembaca teks, dan implikatur teks. Kemampuan membuat beragam bentuk teks dengan menggunakan beragam media, termasuk media teknologi, digital, menerapkan kemampuan literasi untuk berbagai kepentingan dalam beragam konteks keilmuan, beragam budaya, dan beragam situasi, serta kemampuan memilih strategi dan keterampilan yang tepat dalam keberagaman ilmu, budaya, situasi, dan media. Tujuan kedua, pembelajaran literasi berkaitan erat dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembaca dan penulis yang efektif adalah pembaca dan penulis yang mampu menggunakan kemampuan berpikirnya untuk mengatur proses membaca dan proses menulis yang dilakukannya. Pembaca dan penulis yang demikian adalah pembaca dan penulis yang mampu merumuskan ide-ide secara kreatif, mampu memecahkan masalah, mampu menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mampu melakukan interpretasi secara mendalam, dan mampu secara cerdas memahami teks. Tujuan ketiga, pembelajaran literasi adalah untuk menanamkan apresiasi pada siswa tentang nilai dan kekuatan literasi. Dengan demikian, mereka akan senantiasa termotivasi untuk berliterasi sepanjang hidupnya atas dasar berbagai alasan, baik pribadi maupun profesional. Siswa perlu menyadari bahwa berliterasi akan mampu membantu mereka mempelajari dirinya sendiri, memecahkan masalah, mengeksplorasi, dan memengaruhi dunia. Tujuan keempat, pembelajaran literasi yang adalah mengembangkan kemandirian siswa sebagai seorang pembelajaran yang kreatif, inovatif, produktif, sekaligus berkarakter. Berdasarkan tujuan ini, siswa diharapkan mampu secara mahir dan mendalam dalam menggali makna serta mengembangkan pendirian dan pendapat mereka sendiri sebagai pemikir yang independen. Pembelajaran literasi yang efektif sepanjang proses pembelajaran senantiasa berusaha mendorong siswa menjadi individu yang berpikir independen. Bertemali dengan tujuan ini, secara spesifik tujuan keempat pembelajaran literasi adalah membentuk kapabilitas siswa dalam hal berikut. Yang pertama, menggunakan strategi yang tepat selama membaca dan menulis sehingga mampu membaca dan menulis secara mandiri. Yang kedua, memilih teks dan menggunakan berbagai bentuk teks untuk tujuan yang berbeda. Yang ketiga, berbicara secara akuntabel dan komunikatif. Yang keempat, termotivasi untuk senantiasa berliterasi. Yang kelima, mentransfer apa yang dipelajarinya pada situasi baru. Yang keenam, bertahan ketika menghadapi tugas yang sulit. Yang ketujuh, mengejar kegiatan yang berarti sudah menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedelapan, menetapkan tujuan pribadi dan menilai kemajuan serta ketercapaian tujuan tersebut. Yang kesembilan, memanfaatkan potensi yang dimiliki dan senantiasa mengembangkan kemampuan baru. Yang ke-10, berpikir secara mandiri. Berkenaan dengan tujuan pembelajaran literasi,
Perlu juga kiranya dikemukakan pendapat Morocco et al. Tahun 2008 tentang kompetensi yang perlu dikuasai pada abad ke-21. Dalam pandangan mereka, tujuan pembelajaran pada abad ke-21 adalah untuk mengembangkan 4 pilar kompetensi abad ke-21, yakni pemahaman konsep yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, serta kemampuan berpikir kreatif. Keempat kompetensi ini tujuan pembelajaran literasi dalam konteks multiliterasi dalam pandangan Morocco et al. Tahun 2008 adalah untuk membentuk siswa yang mampu menguasai 4 keterampilan multiliterasi sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan membaca pemahaman yang tinggi. Yang kedua, keterampilan menulis yang baik untuk membangun dan mengekspresikan makna. Yang ketiga, keterampilan berbicara secara akuntabel. Yang keempat, keterampilan menguasai berbagai media digital. Menilik tujuan ini, pembelajaran literasi saat ini tidak hanya sekedar mengharuskan siswa menguasai kompetensi bahasa, namun lebih jauh menguasai kompetensi berpikir, kompetensi berteknologi, kompetensi keilmuan interdisipliner, dan tentu saja kompetensi sosial budaya. Hal yang harus diperhatikan lebih lanjut bahwa tujuan-tujuan pembelajaran literasi tersebut bersifat integratif atau lintas kurikulum dengan bidang ilmu lain seperti sains, ilmu sosial, matematika, sejarah, finansial, kewarganegaraan, dan berbagai subjek lain yang dipelajari di sekolah. Tujuan pembelajaran literasi yang bersifat lintas kurikulum ini menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan setiap bidang ilmu memiliki bahasa yang khas dan gaya pengungkapan yang unik sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Kesimpulan, literasi sebagai konsep awal multiliterasi telah dipandang berdasarkan berbagai sudut pandang pembelajaran yang berbeda. Beberapa sudut pandang tersebut antara lain sudut pandang yang berfokus pada teks, sudut pandang kognitif, berfokus pada berpikir, sudut pandang budaya, berfokus pada kelompok, dan sudut pandang pertumbuhan pengetahuan, berfokus pada pertumbuhan. Fokus pembelajaran multiliterasi sama halnya dengan fokus pembelajaran literasi kritis, yakni pengembangan kemahiran literasi, atau belajar tentang literasi, literasi belajar, dan belajar melalui literasi, serta pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan produktif. Sekian materi saya hari ini. Terima kasih.